Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan dan menerjemahkan kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Abdu bismillahi warahmani wabirrahimi daimil ihsan. Saya melakukan penulisan nasam ini dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang selalu menganugerahkan kebajikan. Walhamdulillahil qadimil awwali la akhiril baqi bala tahawuli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa penghujung, yang kekal abadi tanpa perubahan. Zumma salatu wassalamu zarmadan ala nabi khairi man qada wahallada. Seterusnya, semoga rahmat dan kesejahteraan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berlimpah atas Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik insan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabili dinil haqqi ghaira mubtadi', dan juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang hak tanpa ditambah-tambah. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibillahi isyrina sifah. Selanjutnya, ketahuilah dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai 20 sifat yang wajib. Fallahu mawjud, qadim, baqi, mukhalifun lil khaiki bil itlam, yaitu Allah itu mawjud, ada, qadim, telah ada sebelum adanya segala sesuatu, baqi, kekal abadi tanpa akhir, maklaful lil khalq, bertentangan dengan makhluk secara mutlak, wa qaimun ghaniyun wa wahidun wahai, qadirun muridun alimun bakil lisyai. Qadim, berdiri dengan sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun, yang maha kaya. Wahidun, yang maha esa. Hayyun, yang maha hidup, tidak akan mati. Qadirun, yang maha berkuasa. Muridun, yang maha berkehendak. Alimun, yang maha mengetahui segala sesuatu. Sami'ul basiru wal mutakallimun lahu sifatun sab'atun tantazim. Sami, yang maha mendengar, basir, yang maha melihat, mutakallim, yang maha berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai 7 sifat yang teratur. Faqadaratun, iradatun, sam'un, basar, hayatul ilmu, kalamus tamar, yaitu sifat mani, kudrah, berkuasa, iradah, berkehendak, sama, mendengar, basar, melihat, hayat, hidup, al-ilmu, berpengetahuan, kalam, bercakap secara terus-menerus. Wajaizun bifadlihi wa adalihi tarkun likulli mamkanin kafilihi. Dengan karunia dan keadilannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat harus, yaitu harus dia melakukan segala sesuatu atau meninggalkannya. Arsala anbiya sawi fatona bisidaki wa tabaligi wal amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat wajib, yaitu fatona, cerdik, sidik, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, dipercayai. Wajaizun fil hakihim min aradin bighairi naqasin ka khafifil marad
Sifat yang harus bagi mereka ialah kebiasaan yang perlu kepada manusia biasa tanpa mengurangi kedudukannya sebagai nabi, seperti mengalami sakit yang ringan. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wafadolul malaika. Sifat maksum mereka mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa, seperti juga para malaikat adalah wajib, bahkan para nabi lebih utama daripada para malaikat. Wal mustahilu siddu kulli wajibin fadli khamsina bihukmi wajib. Dan sifat mustahil adalah lawan semua sifat yang wajib, maka Allah wajibkan kamu menghafal 50 sifat ini. Tafsilu khamsatin wa isyrina lazim kulla mukallifin wa haqiq tanim. Wajib bagi mukallaf meyakini dan berusaha mengetahui 25 nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran secara terperinci. Hum Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, wa Ibrahim, kullu muttaba. Mereka yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud beserta Soleh dan Ibrahim yang masing-masing wajib diikuti. Lut wa Ismail, Ishak, Kasa, Yakub, Yusuf, Ayub, seterusnya Lut, Ismail dan Ishak, begitu juga Yakub, Yusuf dan Ayub yang mengikuti jejak langkah para nabi sebelumnya. Syuaib, Harun, wa Musa, wal Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Taba, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, yang selanjutnya Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Toha, Khotimun, Goya. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Toha sebagai nabi penutup, dan tinggallah kecenderungan pada kesesatan. Alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Semoga rahmat dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala berlimpah ke atas mereka dan keluarga mereka sepanjang masa. Wal malakul ladzi bila abin wa ummi la aklama syurba wala tauma lahum. Ketahuilah bahwa malaikat itu tidak mempunyai ayah dan ibu, tidak makan, tidak minum, dan tidak juga tidur. Tafsilu asyrin minhumul Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Perincian bilangan mereka adalah 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Munkar, Nakir, Warokib, Kasa, Atid, Malik, Waridwan, Tasa. Munkar dan Nakir, Rakib dan juga Atid, Malik dan seterusnya Ridwan. Arba'atun min kutubin tafsiluha Taurat, Musa bil huda tanziluha. Terdapat 42 kitab yang diturunkan sebagai petunjuk kepada manusia secara terperinci, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa,
Zabur Daud wa Injil ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Furqan, Al-Quran diturunkan kepada sebaik-baik manusia, Nabi Muhammad SAW. Wa suhuful khalili wal kalim fiha kalamul hakamil alim. Dan suhuf lembaran-lembaran suci diturunkan kepada Al-Khalil Nabi Ibrahim dan Al-Kalim Nabi Musa. Dalamnya terdapat firman-firman yang penuh hikmah, kepunyaan Tuhan yang Maha mengetahui. Wa kullu ma ata bihi rasul wa haqquhu taslimu wal qabul. Segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW wajiblah atas mukallaf tunduk patuh dan menerimanya. Imanuna biyaumin akhiri wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Wajib bagi kita mengimani kedatangan hari akhir, hari kiamat, dan semua kejadian yang mengajaibkan. Khotimatun fi zikri bakil wajib mimma alal mukallaf min wajib. Ialah penutup yang akan disebut mengenai perkara yang wajib dipercayai dan diimani oleh mukallaf. Tabiyuna Muhammadun qad ursila lil alimina rahmatan wa fuddila, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus kepada seluruh alam sebagai rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashim Abdu Manaf yang tasib. Ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdul Manaf yang berhubungan nasab. Wa ummuhu Aminah Natussahriyah Ardo Athu Halimatus Sa'diyah. Manakala ibunya yaitu Aminah dan dari suku Suhrah, baginda disusui oleh Halimah dari suku Sa'ad. Mauliduhu bimakkatal Aminah wa wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Tempat kelahirannya yaitu Mekah yang aman, dan baginda wafat di Thaibah, Madinah Al-Munawwarah. Atamma qabalal wahyi arba'ina wa umruhu koda jawa wasas tiba tina. Baginda mendapat wahyu ketika genap berusia 40 tahun. Baginda wafat ketika usianya lebih dari 60 tahun yang masyhur pada usia 63 tahun. Wasab'atun auladuhu faminhum salasatun minas sakuri tufham. Perlu kita pahami bahwa putra dan putri baginda sebanyak 7 orang. 3 orang daripada mereka yaitu laki-laki, Qasim wa Abdullah wa huwa Thayyib wa Tahirun bisaini sayulakob, yaitu Qasim Abdullah yang digelar dengan Thayyib artinya baik dan Tahir artinya suci. Atahu Ibrahim min Sariyah
fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Selanjutnya Ibrahim yang lahir dari hamba perempuan, maka ibunya yaitu Maria Al-Qibtiyah, Maria dari bangsa Qibti di Mesir. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatu fa khusbihim walijah. Selain Ibrahim, semuanya lahir dari Khadijah. Mereka sebanyak 6 orang, maka kenalilah mereka dengan perasaan yang kasih dan berkepanjangan. Warba'u minal insi taskaru ridwanu rabbi lil jami'i yuskaru. Disebutkan 4 yaitu perempuan, semoga mereka semua mendapat keridhaan Tuhanku. Fatimah Zahra, baluha Ali wa banahuma sibatani fadluhum jali. Fatimah Zahra suaminya yaitu Imam Ali dan keduanya putra Hasan dan Husain, merupakan cucu Rasulullah SAW, dan yang keutamannya mereka sudah cukup jelas. Fasainabun wa ba'duha Ruqayyah wa ummu Kulsum sakat Rodiyah. Kemudian Zainab, selepasnya Ruqayyah, dan Ummu Kalsum, wanita yang suci lagi senantiasa penuh ridha. Antisai niswatin wafatul mastop huyirna fakhtarna nabiyil maktab. Hendaknya kita mengetahui bahwa istri Al-Mustafa, Nabi pilihan sesudah wafatnya, sebanyak 9 orang, yaitu wanita-wanita yang diberi pilihan untuk memilih antara perhiasan dunia dan surga. Mereka memilih Al-Muqtafa, Nabi yang diikuti. Aisyah wa Hafsah, Saudah, Sofia, Maimunah, wa Romlah. Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofia, Maimunah, dan Ramlah. Hindun wa Zainab, Kasa Juriyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Hindun, Zainab, demikian juga Juwairiyah, mereka adalah ibu-ibu yang diridai bagi Allah, yang diridai bagi orang-orang yang beriman. Hamzah ummuhu wa Abbasun kasa ammatuhu wa fi Sofiyatu satuh tisa. Hamzah adalah bapak saudara Nabi SAW dan Abbas juga bapak saudara Nabi sebelah ayahnya, sedangkan ibu saudara Nabi sebelah ayahnya adalah Sofia yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Wa qabla hijratin Nabi Isra min kafatin Laila likode sin yudara. Sebelum Nabi SAW berhijrah, baginda telah diperjalankan pada waktu malam atas kehendak Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, yang sama-sama sudah kita ketahui. Ba'da Isra urujun lis-sama hatta ra'an Nabi Rabban kallama. Sesudah Isra, baginda dirajkan naik ke langit atas kehendak Allah, sehingga baginda melihat Tuhannya dan saling berbicara. Min ghairi kaifin wan sifarin waftarad alaihi khamsa ba'da
khamsina farad. Tidak membayangkan baginda caranya dengan gambaran yang sempit. Allah mewajibkan kepada baginda dan kepada umatnya kefarduan sholat 5 waktu setelah sebelum difardukan 25 waktu. Difardukan 50 waktu. Wa ballagol ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai. Peristiwa Isra itu telah disampaikan kepada umatnya, termasuk kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu tanpa diragukan lagi. Faqad faza siddiqun bitasrikin lahu wa bil urujis sidaqu wafa ahlahu. Maka beruntunglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena dipercaya baginda dan dengan peristiwa Mi'raj menyetujui dan membenarkan baginda. Wa hazihi aqidatun makhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Inilah akidah yang ringkas dan mudah sesuai bagi orang-orang awam. Tazimu tilkal ahmadul marzuki man yantami lissolidikil masduk. Penyusun akidah ini yaitu Ahmad al-Marzuki yang berhubungan nasabnya silsilahnya dengan Rasulullah. Walhamdulillahi wassalamu ala nabi khairi man qad alama. Segala puji bagi Allah, rahmat dan kesejahteraan atas Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik insan yang telah mengajar akidah ini. Walali wassahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadayi tadi. Demikian juga atas keluarga, sahabat-sahabat dan setiap orang yang memberi petunjuk dan setiap orang yang telah mengikut petunjuk itu dengan baik. Waslul karimi ikhlas amal wa naf'a kulli man biha qadish tagil. Saya memohon kehadirat Tuhan yang Maha Pemurah keikhlasan beramal dan semoga ia bermanfaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Abaya Tuhan maizun biadil jumal huha li hayu guri jumlah. Bilangan bait nasam ini sebanyak 57 bait mengikut bilangan huruf maizun dan kiraan ketentuan penanggalannya sesuai dengan bilangan huruf lihaigur, yaitu 30 10 1218 Hijriah. Samaituha aqidatul awam min wajibin fid dinil tamam. Saya menamakan nasam ini dengan akidatul awam yang wajib diyakini dalam urusan agama secara sempurna bagi orang awam, yaitu orang yang baru dalam tahap permulaan belajar. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya.